Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Untuk mengembangkan channel ini semakin berkembang, mohon bantuannya untuk tekan tombol subscribe, like, and comment ya teman-teman. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas asal-usul warga Lamongan pantang makan ikan lele. Langsung saja kita bahas ya. Sejarah terbentuknya Kabupaten Lamongan tidak lepas dari bumbu-bumbu cerita rakyatnya, seperti yang satu ini. Terkait asal-muasal lahirnya pantangan bagi masyarakat Lamongan asli untuk tidak memakan ikan lele. Pada awalnya, meski banyak orang Lamongan yang merantau untuk berjualan pecel lele, namun konon mereka pantang memakannya. Lalu apa cerita di balik kepercayaan cerita itu? Cerita ini diambil dari sebuah kisah ketika Sunan Giri III atau bernama asli Sudarmago. Dia belusukan di pesisir selatan ke daerah penyebaran Islam dengan menggunakan perahu menelusuri sepanjang aliran Bengawan Solo hingga ke desa-desa. Sesampainya di Desa Barang atau yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Glagah, Lamongan, malam sudah larut. Sinar terang bulan purnama menuntun langkah Sudarmago menyusuri desa satu ke desa yang lainnya. Hingga pada suatu saat tempat Sudarmago melihat lampu kodok atau sejenis oblek yang menyala di sebuah gubuk di sudut desa. Sudarmago lantas menghampiri sumber cahaya tersebut. Di situ didapatilah seorang wanita yang dikenal seorang Mbok Rondo sedang menjahit pakaian. Lalu Sudarmago menghampiri dan berbincang-bincang. Perbincangan antara keduanya terjadi sampai larut malam. Di akhir perbincangan, akhirnya Sudarmago berpamitan untuk pergi. Namun, Sudarmago lupa mengambil keris miliknya yang diletakkan di balai atau ruang tamu. Selama dia berbincang dengan Mbok Rondo tadi, dia baru sadar ketika sudah tiba kembali di kiri. Kemudian Sudarmago memerintahkan salah satu orang terdekatnya, Ki Bayapati, untuk kembali ke Desa Barang untuk mengambil keris pusakanya Sudarmago yang tertinggal di balai gubuk Mbok Rondo. Keadaan keris tersebut diketahui oleh Mbok Rondo. Seketika wanita ini mengambil dan menyimpannya untuk kemudian dikembalikan apabila Sudarmago kembali mengambil keris itu sendiri. Saat ditugasi oleh Sudarmago untuk mengambil kerisnya, Ki Bayapati menggunakan kemampuan ilmu sirapnya agar cepat menuju ke gubuk Mbok Rondo. Sesampainya di gubuk Mbok Rondo, Ki Bayapati mengambil keris itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Tetapi sepandai apapun Ki Bayapati, cara tersebut diketahui oleh Mbok Rondo yang disambut dengan teriakan maling. Mbok Rondo menganggap utusan dari Sudarmago ini sedang mencuri keris. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah ingin mengembalikannya. Teriakan Mbok Rondo membangunkan tetangga dan semua warga Desa Barang. Kemudian masa mengejar Ki Bayapati yang diduga mencuri keris pusaka itu. Sontak Ki Bayat pun kaget. Dia kebingungan mau lari kemana. Dia pun sangat bingung. Banyak warga yang mengejarnya. Kemudian dia pun lari sekencang-kencangnya tanpa pikir panjang. Ki Bayat pun
mencari-cari tempat persembunyian yang aman. Ki Bayapati lari dan memberanikan diri terjun ke jumblang atau kolam untuk menghindari kejaran dan amukan warga Barang. Tanpa disangka, tiba-tiba kolam tersebut dipenuhi ikan lele yang berenang di permukaan kolam. Keberadaan Ki Bayapati tersembunyikan oleh munculnya ikan-ikan lele tersebut. Warga pun menganggap bahwa Ki Bayapati meninggal karena tak terlihat lagi, padahal masih hidup. Karena berjasa menyelamatkan hidupnya Ki Bayapati, Ki Bayapati pun bersumpah jika dia dan semua keturunannya tidak akan memakan ikan lele. Nah, dari situ kesimpulan asal-usul warga Lamongan tidak mau makan ikan lele ya teman-teman, karena mereka sangat menghormati ikan lele. Dan Ki Bayapati lalu segera meninggalkan lokasi kolam tersebut dan kembali ke kiri. Ki Bayapati lantas menceritakan kejadian aneh tersebut sambil mengembalikan kerisnya kepada tuannya, yaitu Sudamargo. Karena jasanya, akhirnya Sudamargo menghadiahkan kerisnya yang sekarang disebut dengan Korowelang kepada Ki Bayapati. Lalu Ki Bayapati mendapat gelar dari Sudamargo dengan nama Syed Ad-Somad setelah pengabdiannya yang begitu lama kepada Sudamargo. Lalu Ki Bayapati meminta izin kepada gurunya untuk kembali ke Lamongan untuk membabat desa dan mengajarkan agama Islam serta mendirikan desa-desa. Desa yang pertama dibabat adalah Desa Barang, di mana dia diselamatkan oleh ikan-ikan lele yang tadi menyelamatkannya. Ki Bayapati juga dimakamkan di tempat tersebut dan dimuliakan oleh masyarakat dan penduduk setempat. Nah, itu tadi sepenggal singkat kisah cerita warga Lamongan pantang makan ikan lele ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Terima kasih.